Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Guru. Kali ini Pak Guru akan membahas tentang tryout kedua pendidikan agama Islam pada tanggal 4 Maret. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, awalnya pekerjaan kita dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dipermudah oleh Allah. Baik, langsung saja. Di sini Pak Guru akan bahas nomor 1 sampai nomor 20. Jangan lupa beritahu teman-teman supaya like yang belum like dan subscribe yang belum subscribe serta share yang belum share supaya teman-teman bisa belajar bersama. Baik, nomor 1. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Masih ingat? Baca dulu pertanyaannya supaya lebih mudah. Dari pernyataan di atas yang merupakan pesan pokok surat Al-Fatihah adalah, mana jawabannya? Ada yang tahu? Jawabannya adalah yang A. Kenapa yang A? Karena nomor 1 di sini menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Itu iya karena budu, iya karena stain. Kalau yang 2, pertolongan Allah akan datang dari sama akan menang, itu dalam surat An-Nasr. Kalau nomor 3, perintah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, itu ada pada surat Al-Ikhlas. Nah, nomor 4 ini ada dalam surat Al-Fatihah yang mana? Ayat yang kedua, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini ya, kasih sayang Allah kepada umat manusia. Dan nomor 5, menolak segala penyekutuan terhadapnya, ini ada pada surat Al-Ikhlas. Ya, baik anak-anak. Ya, nomor 1 jawabannya A. Sekarang nomor 2. Perhatikan ayat berikut. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sikap yang sesuai dengan pesan pokok surat Al-Asr ayat 3 di atas adalah, Al-Asr ini ayat 3 artinya adalah orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Tentang apa? Kebenaran dan kesabaran. Kita cek. A. Ahmad selalu mengajak kebaikan meskipun banyak tantangan. Boleh ini mengajak kebaikan ya. Boleh. Nah, kita simpan dulu. B. Wahyu sholat subuh selalu kesiangan karena tidurnya larut malam. Jelas salah. C. Rudi selalu memanfaatkan waktu senggangnya untuk bermain game online. Wah, jelas salah ini. D. Roni lupa melaksanakan sholat zuhur karena di rumahnya ada hajatan pernikahan. Salah semua ya. Yang betul jawabannya yang A. Nomor 2 jawabannya A. Nomor 3, perhatikan ayat berikut. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Makna yang terkandung dalam surat Al-Kautsar ayat 3 di atas adalah perintah untuk titik. Yang betul mana? Pak Guru akan garis bawahi fasabih dan wastagfir. Fasabih artinya bertasbih. Berarti jawabannya kalau tidak A, yaitu C. Kita lihat wastagfir ini artinya mohon ampunan. Yang mana mohon ampun? Yang C. Berarti jawabannya betul adalah yang C. Nomor 4. Perhatikan tabel di bawah ini. Baca pertanyaan dulu. Pasangan ayat dan arti yang tepat ditunjukkan oleh titik-titik. Ingat, ayat dan arti yang tepat. Kita cek. Inna atoina kal kausar. Pak Guru kasih tanda ya. Ini lingkaran. Cocok dengan mana? Cocok dengan yang C. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Wahai Muhammad. Kita kasih tanda. Nomor 2. Fasolli li rabbika wanhar. Ingat, fasolli dan wanhar. Maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Yang mana? Yang A. Kita kasih garis. Nomor 3. Berarti yang B. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Bisa. Pak Guru kasih tanda. Mana akan mempermudah. Baik. 1A. Nah, ini salah ya. Salah. B. 2A. Betul. Nih, betul. Berarti ini punya jawabannya ya. Kita juga. 3B. Nih, 3 juga betul. D. 1C. 1 juga betul. Oh, berarti ini anak-anak kemungkinan pertanyaan yang salah. Mungkin yang dimaksud pertanyaan adalah yang salah atau tidak tepat.
Berarti jawabannya yang A ya. Ini mungkin bonus biasanya. Ya kita perlu cermati, kalau misalnya kita bingung tanya kepada petugas atau guru yang sedang menguji supaya bisa tahu nanti ini dikerjakan atau ada bonus atau soalnya direvisi. Baik anak, kita lanjut nomor 5. Min syarri ma khalaq. Kata yang garis bawah pada ayat tersebut mengandung hukum bacaan mana ikhfa. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan huruf sya. Pokoknya ikhfa itu nun mati bertemu dengan huruf sya. Yang termasuk huruf ikhfa itu berarti tidak termasuk dalam idhar, tidak termasuk dalam idgham biguna, tidak masuk dalam idgham bilaguna, dan tidak masuk dalam iklab. Yang tidak masuk dalam ini masuk semua ke ikhfa. Nomor 6. Perhatikan terjemahan ayat berikut. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Ayat yang sesuai dengan terjemahan di atas adalah, ingat, burung apa ini? Ini surat Al-Fil. Ada burung apa? Burung ababil. Kita cek di sini yang ada kata ababilnya. Nomor 1 bukan, nomor huruf B bukan, pilihan C bukan. Yang betul mana? Yang D, ada ababilnya. Jadi yang betul mana? Yang D. Nomor 7. Perhatikan terjemahan ayat berikut. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sikap terpuji yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai terjemahan surat At-Tin ayat 4 di atas adalah apa? Ayo. A. Menggunakan mata untuk melihat hal-hal yang baik. Betul, kita simpan. B. Melakukan operasi plastik untuk mempercantik wajah. Jelas salah. C. Menggunakan kaki untuk menendang teman sepermainan. Salah. D. Menggunakan make up secara berlebihan agar terlihat cantik. Salah juga ya. Yang betul berarti nomor 7 adalah A. Nomor 7 jawabannya A. 8. Perhatikan ayat berikut. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Arti yang sesuai dengan ayat di atas adalah di sini ada kata kunci yatim. Berarti cari jawaban yang ada kata anak yatimnya. Mana? Yang C. Nomor 8 jawabannya C. Nomor 9. Amir tidak terlihat sholat subuh berjamaah di masjid. Hal itu membuat Rudi berprasangka bahwa Amir tidak berjamaah karena bangun kesiangan. Berdasarkan narasi di atas, sikap Rudi tidak benar dan telah ada peringatan di dalam Al-Quran, yaitu surat apa yang betul tentang berprasangka. Jauhilah berprasangka. Yang betul adalah yang C, surat Al-Hujurat ayat 12. Pak Guru jelaskan lagi. Kalau Al-Maidah ayat 2 itu tentang tolong menolong, Al-Maidah ayat 3 itu tentang agama Islam paling sempurna, atau takutlah kamu hanya kepada Allah. Al-Hujurat ayat 12 tentang berprasangka dan jauhi prasangka itu, dan Al-Hujurat ayat 13 itu tentang saling mengenal. Lanjut nomor 10. Perhatikan potongan surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut. Ingat tadi tentang apa? Tentang tolong menolong. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Contoh sikap yang sesuai dengan ayat di atas adalah titik. A. Andi dan Rafiq bekerja sama untuk mencontek ketika ulangan. Salah. B. Wulan dan Wati selalu membicarakan kejelekan orang lain. Salah juga. C. Aini dan Aina selalu bersama-sama dalam memasak dapur. Boleh, mereka bekerja sama ya. D. Syarif dan Anton asik menggunjing temannya yang tidak masuk sekolah. Salah. Yang betul jawabannya yang C. Nomor 10 jawabannya C. Nomor 11. Rahma membantu korban banjir di Kalimantan dengan menyumbangkan pakaian yang masih layak dipakai. Ia melakukannya dengan tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan pujian dari siapapun. Sikap Rahma tersebut meneladani Asmaul Husna. Apa jawabannya anak? Jelas Al-Wahhab. Kenapa Al-Wahhab? Al-Wahhab artinya maha pemberi. Kalau As-Sami itu artinya maha mendengar. Kalau Al-Azim artinya maha agung. Dan Al-Alim artinya maha mengetahui. Pasti anak-anak sudah hafal ya. Baik, nomor 11 jawabannya A. Kita lanjut nomor 12. Al-Adl artinya Allah maha adil. Contoh perilaku yang tepat
dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Adlu adalah berarti tentang adil. Langsung saja kita jawab. Yang mana jawabannya? Yang B. Kok bisa Pak? Karena di sini dibagi secara adil loh. Frida membagikan kue secara adil kepada kedua adiknya. Jelas ini jawaban yang betul. Nomor 13. Perhatikan tabel berikut. Nah, jika ada tabel seperti ini, baca dulu pertanyaannya. Dari tabel di atas, Asmaul Husna yang sesuai dengan contoh perilakunya adalah sesuai. Berarti pilihan ini kita cek dulu yang pilihan ganda. A. 1C. Al-Qayyum dengan C. Amar menyiapkan peralatan sekolahnya sendiri. Betul. Kenapa betul? Karena Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri atau maha mandiri. Yang B, 2 dan B kita cek. Mungkin ada jawaban yang lebih baik. Al-Hayyu maha hidup. Fitri selalu memaafkan kesalahan temannya. Salah ya. Kalau memaafkan itu Al-Ghafur seharusnya. Terus nomor 3A. Al-Mumit. Ani selalu berdoa sebelum makan. Salah ya. Harusnya yang A ini pasangannya yang nomor 2 Al-Hayyu. Yang terakhir nomor 4 Al-Ahad. B ini selalu rajin belajar untuk meraih cita-cita juga. Salah. Ini seharusnya Al-Ahad itu kan Maha Esa, bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 14. Kehidupan di dunia ini tidak ada yang abadi. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Hal itu berbeda dengan sifat Allah yang maha kekal. Dari pernyataan tersebut, Asmaul Husna yang sesuai adalah maha kekal atau abadi, yaitu Al-Baqi yang betul. Kalau Al-Muqaddim itu maha mendahulukan. Kalau Al-Muqtadir maha berkuasa atau berkehendak. Yang kalau As-Somad Allah tempat bergantung. Nomor 15. Pak Kardi yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung dan memohon, dan hanya Allah yang pantas untuk disembah. Hal itu merupakan ajaran Allah sebagaimana tercantum di dalam kitab suci Al-Quran dan kitab sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas, ajaran terpuji dalam kitab Allah adalah A. Meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang beristimewa. Ini jelas betul jawabannya karena sesuai. Allah hanya Allah yang pantas untuk disembah. Berarti jawabannya yang A. Nggak perlu kita cari yang lain, ini sudah jelas. Nomor 16. Pak Maman tahu bahwa yang hidup pasti akan mati dan ia meyakini bahwa hal itu pasti ada yang mengaturnya. Yang mengaturnya siapa? Yaitu Allah melalui malaikat-malaikatnya. Nama malaikat yang bertugas sesuai narasi di atas, ingat, yaitu pasti akan mati. Nah, ini jelas yang mengatur siapa kematian yang mencabut nyawa? Israel. Kalau Israfil apa Pak? Israfil meniup sangkakala. Kalau penakir menanyai dalam kubur. Kalau munkar sama tugasnya dengan nakir. Lanjut, nomor 17. Fauzi merasa tenang dalam hidupnya karena yakin akan kitab sucinya. Ia percaya bahwa kitab yang dipelajarinya mampu memberikan petunjuk dalam segala permasalahan. Berdasarkan narasi di atas, makna diturunkannya kitab suci adalah apa yang betul? Sebagai obat, pedoman hidup, buku pelengkap perpustakaan, sejarah penyebaran agama Islam. Yang betul yang mana? Yang B, pedoman hidup di dunia. Nomor 18. Nabi Nuh alaihi salam tetap berdakwah mengajak kaumnya untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hanya sedikit yang mengikutinya. Contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai narasi di atas adalah A. Memohon ampun kepada Allah bila melakukan perbuatan dosa. Bagus ya, tapi tidak tepat. B. Senang memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Betul juga, tapi kurang tepat dengan narasi di atas. C. Tabah, ulet, dan sabar dalam belajar untuk berprestasi. Ini lebih baik daripada jawaban yang A dan B. Kita simpan. Yang D. Berani membela teman yang dianiaya orang lain. Tidak tepat juga ya. Jadi jawaban yang betul adalah yang paling tepat yang C. Nomor 19. Pada hari kiamat, semua amal perbuatan manusia akan ditimbang untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa penimbangan amal manusia disebut apa? Peristiwa penimbangan amal manusia disebut
Yaumul mizan yang betul. Kok yaumul ba'as yaitu dibangkitkan manusia dari alam kubur. Kalau yaumul jaza itu hari pembalasan amal. Kalau yaumul kiamah itu hari kiamat. Dan yang terakhir nomor 20 yang akan kita bahas pada channel kali ini, kodok merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala di atas umat manusia sejak zaman azali. Sedangkan qadar merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala setelah terjadinya suatu peristiwa. Manusia diwajibkan berusaha untuk meraih yang terbaik. Penerapan hikmah iman kepada kodok dan qadar yang sesuai narasi di atas terdapat pada Andi tidak mau berusaha untuk pandai karena semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah ya. B. Salma merasa bahagia telah dilahirkan di desa yang sejuk dan damai. Juga kurang tepat. Fahmi pandai membaca Al-Quran karena ia rajin mengaji. Boleh, ini masuk kodar dan kodar. D. Pak Barori ditakdirkan meninggal saat pandemi COVID. Ini masuk kodok tapi kodarnya tidak. Mana yang betul jawabannya? Yang C. Baik anak-anak, itulah ulasan kita pada channel kali ini. Semoga dapat menambah ilmu buat kita dan semoga bermanfaat untuk Pak Guru dan khususnya anak-anak semua. Pak Guru tutup. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.